Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanikal, semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Irfan. Jangan lupa dukungannya, subscribe-nya. Untuk kali ini kita mau review untuk apukat Roro Subaka ya. Yang ini, ya, di belakang saya ini adalah apukat Roro Subaka, yang mana apukat Roro Subaka ini sudah terbukti ya untuk produktivitasnya kayak gimana, terus buahnya seperti apa, dan kita mempunyai buah yang tidak kita rawat tapi alhamdulillah sudah banyak ya, banyak yang berbuah. Kemarin ternyata patah, jadi ada yang muda, ada yang tua, dan kita ambil yang muda. Kenapa? Karena kalau muda aja bagus, apalagi yang tua ya, kayak gitu. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu seperti apa pohonnya ya, yang di belakang saya ini. Langsung saja kita saksikan. Oke, nah sahabat botanikal ya, ini dari apukat Roro Subaka ya, apukat Roro Subaka yang mana satu tangkai bisa dilihat ini besar, kisaran 700-800 gram ya. Saya letakin dulu biar enak nanti neranginnya. Nah, bisa dilihat ya sahabat botanikal, ini dari satu tangkai ada 4. Ini 4 ini ya, ini terlalu mendompol ini, dan ini banyak juga yang ini. Nah, bisa dilihat ya sahabat botanikal bahwasanya untuk produktivitas dari si apukat Roro Subaka jangan diragukan juga. Karena apa? Pentil, ada yang bunga, ada yang bunga, ada yang besar, ada yang besar, ada yang agak besaran. Jadi saling menyusul, satu sama lain saling menyusul. Kenapa kita kasih yang kayak gini ya? Kita kasih lanjaran kayak gini biar nanti perawatannya itu gampang. Satu, yang kedua, nanti produktivitasnya kalau terlalu banyak, terlalu tinggi, takutnya kayak insiden yang ini nih, yang apukat yang tidak pernah kita rawat. Itu kini kita juga apa namanya ya, memang sengaja ya, sengaja tidak merawat dari apukat. Apakah dia terkena hama ataukah buahnya kayak gimana? Dan buahnya kalau yang tidak dirawat ya emang kayak gini nih ya. Tapi ini wajar-wajar aja ya, karena tidak dirawat ya. Kalau dirawat nanti beda lagi, nanti bisa mulus ya, nanti bisa mulus, tenang aja. Dan untuk apukat ini kita bahas bahwa apukat Roro Subaka itu bisa dikatakan apukat yang besar, karena kisaran 700 gram sampai 1 kilo bisa ya, bisa produksi 700 sampai 1 kilo, dan produktivitasnya luar biasa. Nanti kita juga review biar paham juga bahwasanya kalau apukat Roro Subaka silahkan ditanam di dataran rendah, dekat pantai pun tidak masalah, asalkan jangan yang berpasir ya. Kalau berpasir itu tidak mungkin ya, kayaknya tidak mungkin. Jadi kayak 20 mdpl, 10 mdpl ya, bahkan ada yang menanam di 5 mdpl, dan ini 200 mdpl. Ini juga produktivitasnya lumayan sangat bagus sekali. Dan bisa dilihat yang di sana udah ada yang besar ya, itu kan udah ada yang besar. Nah, seperti ini. Jadi kalau produktivitasnya kayak gimana, penilaian saya pribadi yang saya alami, kalau untuk produktivitas itu sangat luar biasa, menyusul, saling menyusul, satu sama lain saling menyusul. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bunga, dan memang ada puncak ya, puncak dari produktivitas. Jadi puncak dari produktivitas itu dia akan, bunganya akan banyak, produktivitasnya akan banyak juga. Nah, tapi salah satu yang perlu kita garis bawahi adalah jangan sampai telat memberi pakan ya. Memberi pakan itu juga penting untuk kesehatan dari si apukat tersebut. Nanti kalau stres kan juga kita yang rugi ya. Jadi nanti jangan lupa untuk diberi pakan, yaitu kalau ada yang bertanya, kita menggunakan kue kambing ya. Kue kambing nanti difermentasi, terus nanti kita sebarkan setelah kita panen biasanya.
setelah kita panen beberapa kali. Nah, misalnya memang ada pentilan atau bunga, nah itu kita berikan lagi juga nggak apa-apa. Nanti dopingannya kita menggunakan pupuk memang kayak pupuk pertumbuhan untuk memperbaiki dari si apukat tersebut. Nah, kayak gitu. Oke, langsung saja kita menuju ke review buahnya ya, yang memang itu muda, tidak pernah kita rawat, tapi kita lihat apakah di dalam apukat ini apakah bagus ataukah tidak. Jadi sahabat botanikal bisa menilainya sendiri ya. Nah, kita sudah sediakan pisau, nanti kita akan iris. Mungkin kita pause dulu ya untuk pengirisannya biar mudah. Oke, nah sahabat botanikal, kalau untuk apukat Rorosubaka bisa dilihat ya sahabat botanikal ya. Nah, ini kuning ya, mantap jiwa nih. Kuningnya sudah dapat, ya kan? Nanti untuk kenapa kita bilang ini masih muda, ya bisa dilihat ya, ini masih putih nih. Bijinya masih agak keputihan sedikit ya. Jadi bisa disimpulkan ini matangnya itu sebetulnya belum waktunya untuk dipetik, tapi kita memaksakan untuk dipetik dikarenakan faktor alam ya, faktor alam alias tangkainya itu patah dikarenakan produktivitasnya terlalu banyak. Dan untuk reviewnya ya, kalau dari segi daging buahnya, udah daging buah kuning kayak gini itu udah mantap juga ya tuh ya. Tapi kalau ini review secara jujur ya tadinya, untuk dari kalau terlalu muda itu terlalu berair, tapi kalau udah tua nanti udah beda lagi. Nah, seperti itu. Dari segi rasa kayak gimana ya? Kalau dari segi rasa pulen melty ya, jadi kayak meleleh gitu ya. Jadi bisa dilihat untuk bijinya. Aduh, itu bijinya, waduh, jatuh nggak nih? Aduh. Untuk bijinya ya standarnya apukat sih ya, standarnya apukat kayak gini. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya kalau apukat Rorosubaka bisa ditanam di dataran rendah, dianjurkan juga ditanam di dataran rendah. Kalau dataran tinggi kita nggak tahu ya produktivitasnya ya. Mungkin banyak tapi agak berair, itu bahayanya di situ. Banyak tapi agak berair. Nanti kalau misalnya berair mungkin rasanya itu agak sedikit lebih ke kurang tasty kan gitu. Tidak selumer yang biasanya yang di dataran rendah. Dan untuk perawatannya bisa dilihat saja untuk sahabat botanikal, kami itu merawat apukat Rorosubaka ini jujur aja kita teledor, kita tidak merawat, asli tidak merawat, akhirnya patah. Karena dikarenakan memang kita cuman lihat saja, oh itu udah di TW ya kan, udah di TW tangkainya yang terlalu banyak, kita biarin aja. Coba kita lihat apakah tangkainya itu kokoh ataukah tidak. Tapi percuma ya kalau semisalnya batangan kecil. Ini sebagai contoh saja lah, biar sahabat botanikal juga lebih mantap untuk membeli bibit. Nah itu kan ya, ini batangnya kecil, produktivitasnya bisa dilihat itu ada 3, ini ada 3, ini ada 2, itu gerombolan. Nah bisa dilihat itu gerombolan banyak. Wow. Nah kalau kayak gini produktivitasnya itu agak bahayanya nanti di 1 stres, 2 ini negatifnya ya. Ya stres, yang kedua itu bisa patah, yang ketiga nanti bisa rusak buahnya atau pohonnya dikarenakan keteledoran dari perawatan. Jadi sahabat botanikal, kalau misalnya memang mau mendapatkan yang lebih, silahkan dirawat dengan baik. Nanti dia akan produktivitasnya akan tinggi sekali, tapi jangan sampai teledor untuk memberi pakan. Ada yang tanya, ada yang komen, kalau Rorosubaka itu gampang terkena kutu putih dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari perawatan tersebut itu tidak hanya dari jenis apukat Rorosubaka, melainkan dari jenis peluang yang ada di sini. Ini produktivitasnya juga tinggi nih. Nah, kita sering kali mengarahkan yang memang itu produktivitas tinggi, yang kayak
apukat peluang, roro subaka, kahyangan, ya. Bahkan jujur aja kalau untuk apukat roro subaka kita memang anjurkan dikarenakan karena positifnya itu produktivitas baik, besar ya, kisaran 700-800 gram sampai 1 kilo ya kan, yang menginginkan apukat gede-gede. Terus kalau dirawat nanti akan glowing. Terus ada lagi positifnya, yaitu pastilah dampak ekonomi ya. Jadi ekonomi kita kan juga menanamkan, pengennya itu kan panennya banyak juga kan gitu. Nah, terus ada lagi berjenjang, jadi ada yang kecil, ada yang besar, ada yang masih bunga, masih pentil. Nah, itu gini yang membuat kita suka di menanam apukat roro subaka itu dikarenakan itu. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang pentil, dan itu jujur aja kita bisa merasakan saat ekonomi ya, maksudnya price dari buahnya itu sedang turun, ataukah sedang naik, ataukah sedang sangat-sangat mahal. Nah seperti itu. Jadi tidak hanya dipanen raya aja, tapi kita bisa panen saat bukan panen raya. Pas panen raya pastilah harganya itu pasti akan turun, tapi ketika tidak panen raya itu pasti akan naik. Nah seperti itu, sukanya itu di situ. Kalau untuk perawatan untuk kutu putih silakan aja disemprot, itu cukup. Maaf, itu kayak ibarat kata kan kutu putih kan perlu penyemprotan. Nah fungsi dari kita merawat itu fungsinya itu. Jadi ada yang bilang terlalu gampang terkena kutu putih. Soalnya belum menanam semuanya ya. Kita juga ada apukat peluang yang mudah sekali terkena kutu putih, tapi lebih gampang yang terkena kutu putih itu di dataran tinggi menuju dataran rendah. Ya, dataran tinggi menuju ke dataran rendah seperti halnya khas ya, Pinkerton itu malah lebih mudah sekali terkena oleh yang namanya hama. Nah contohnya yang ada di sana ya, ini ya, di sana. Nah ini dua jenis itu adalah apukat khas sama apukat Pinkerton ya. Apukat khas sama apukat Pinkerton. Kenyataannya apukat khas sama apukat Pinkerton kalau ditanam di dataran rendah itu mudah sekali terserang oleh hama. Hamanya apa? Hama ulat contong. Ya, hama ulat contong. Kenyataannya sangat mudah sekali. Bahkan kutu putih sangat suka sekali yang ada di sana. Ada lagi yang mudah juga, itu dari apukat New Namlong. Nah kenyataannya memang seperti itu. Tapi dari kalau kita yang merawat yang ini, yang jenis apukat dari roro subaka, kenyataannya itu hanya standar aja. Kemungkinan kalau untuk sahabat botanikal yang ternyata mudah terserang, mungkin karena kebetulan saja. Nah kalau sebuah kebetulan itu mungkin ya dari 1:10 atau 1:100 antaranya kayak gitu. Nah kebetulan saja yang terserang itu dari apukat roro subaka. Tapi kalau kita mempunyai lahan banyak ya, mempunyai lahan banyak seperti ini, yang terserang itu kita membuktikan bahwasanya yang terserang, kebanyakan yang terserang itu hanya khas Pinkerton di dataran rendah. Kenapa kita menyimpulkan seperti itu? Karena kita itu TW dalam satu pohon dan dari cabangan yang berbeda. Misalnya ini cabangan dari apukat roro subaka nih. Tapi sisinya itu kahyangan. Nah, kedua hal tersebut, kalau misalnya hanya yang diserang itu bagian apukat roro subaka, tapi yang misalnya yang kahyangan ini tetap aja ada, maksudnya tidak diserang, maksudnya masih sehat-sehat saja, nah itu kita bisa menyimpulkan. Tapi kalau semisalnya sahabat botanikal hanya mempunyai apukat satu dan itu roro subaka dan terserang oleh hama kutu putih, itu perlu dipertanyakan dulu. Nah seperti itu. Nah kenapa kita berani menyimpulkan? Karena ya ilmu itu dari kalau kita kan memang dari asli terjun di lapangan ya, jadi udah paham. Alhamdulillah
mahal sedikit. Mahal sedikit dikarenakan apa? Nanti kita kayak ibarat kata cabangan yang sana kita biarin aja, cabangan sini kita biarin, kita lihat, oh ternyata kayak gini karakternya, oh ternyata kayak gini, dan perawatannya seperti ini. Jadi antara apukat yang kita tanam, silakan kalau misalnya di dataran rendah silakan tanam yang ini ya, tanam yang ini. Kalau dataran menengah atau dataran tinggi ya, ini apukat peluang juga bisa dijadikan opsi, atau dataran rendah pun juga mau ini. Nah, ada lagi apukat kahyangan. Kenapa bilang tadi saya bilang itu cabangan kahyangan? Ya itu karena buahnya itu ada. Yang di sini ya, ini ya. Yang ini yang apukat kahyangan. Yang apukat kahyangan yang menggerombol kecil-kecil tapi banyak ya, antara 5 sampai 10 dari satu gerombolan biasanya seperti itu. 4, 5, 2 itu jarang. Satu pun jarang. Tapi kebanyakan dari apukat kahyangan itu menggerombol. Nah, seperti itu. Nah, ini apukat kahyangan, ini apukat Roro Subaka dan apukat peluang. Nah, jadi sahabat botanikal silahkan untuk menanam apukat untuk masa tua itu sangat bagus sekali. Dikarenakan apa ya, kayak gini. Ini kenapa kita kasih sangga ya, karena produktivitas terlalu tinggi, takutnya roboh ya, takutnya potel. Jadi lebih baik kita kasih sangga. Kenapa kita bilang produktivitasnya tinggi? Nah, dari dulu kita sering kali share bahwasanya apukat peluang itu adalah apukat yang memang itu produktivitasnya luar biasa. Bisa dilihat sahabat botanikal bahwasanya apukatnya sangat-sangat genjah sekali. Usianya 7 tahun. Nah, kalau udah apukat usia 7 tahun itu produktivitasnya luar biasa, tinggi banget. Ya. Termasuk tergantung jenisnya juga sih ya, tergantung jenisnya juga. Jadi sahabat botanikal silahkan kalau memang memerlukan bibit silahkan kontak kami yang ada di sini, dan kita bisa diskusi untuk harganya, dan juga bisa ditanya-tanya langsung aja ya, tanya langsung untuk apukat peluang kayak gimana, untuk apukat kahyangan kayak gimana, dan tambah satu lagi untuk tambah-tambah ilmu juga. Silakan tanam apukat, jangan deket-deket rumah. Maaf ini ya. Jadi terlalu deket-deket rumah itu bahaya juga, gitu. Karena kalau gentengnya itu ya seperti itu, nah nanti kalau apukatnya jatuh, pecah tuh genteng. Ya gitu aja. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komen yang ada di bawah, ataupun butuh bibitnya silahkan langsung kontak WA yang ada di sini, atau datang ke lokasinya kami, tapi mohon WA dulu karena banyak kegiatan juga ya, jadi takutnya tidak bertemu di lahan kami yang ada di Kaliduren, Candirejo, Borobudur. Nah, seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon maaf. Saya Irfan undur diri dulu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botanikal, salam sukses untuk semua.